Itu yang terjadi sama Paulus. Paulus aku kenal, kalian siapa? Setan tidak berani ganggu Paulus. Karena setan sudah kenal siapa itu Paulus. Kalau dia berani ganggu Paulus, habis dia. Dibongkar sampai ke dapur-dapurnya. Halo? Nah, makanya setan tidak berani. Paulus aku kenal, kamu. Nah, sebab itu kunci dalam peperangan rohani adalah, saudara, kita harus mulai naik ring. Kalau tidak mulai usir setan, itu yang setan anggap remeh. Tapi kalau saudara sudah pernah belajar usir setan, setan akan takut dengan saudara. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Firman itu menjadikan kami menjadi pasukan-pasukan doa yang kuat, yang diurapi oleh Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, berkati gereja Abalov di tempat ini ya Tuhan. Urapi mereka semua dan pakai mereka semua menjadi pasukan doa. Oh haleluya, yang memenangkan kota, pulau dan bangsa-bangsa. Aku berdoa pakai mereka semua dalam nama Yesus. Sungguh terpujilah nama Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar, kami percaya Tuhan Engkau hadir dan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Setiap pasukan doa yang belajar doa, mari bersama katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Pasukan doa luar biasa, haleluya. Karena kita masuk ke perangan rohani, maka kita saya sebut pasukan doa. Amin. Haleluya. Baik. Nanti setelah pelajaran ini nanti kita buat penyambahan bersama untuk mendeteksi wilayah ini. Tadi ada ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala dan Pak Andi. Emang saya lihat kalau begitu sekali nanti habis pelajaran ini kita bikin doa penyembahan. Nah seperti tadi nanti itu penyembahan terus. Kalau tadi penyembah Tuhan, nanti Tuhan bukakan. Tuhan bukakan orang kuat hal apapun mengenai wilayah ini, nanti Tuhan bukakan. Jadi tapi kalau kita sudah belajar semua, jadi waktu nanti masuk penyembahan ke arah sana, paling tidak sudah punya gambaran. Nah ini mau kemana ini kita ini? Nah sudah punya gambaran itu. Kalau Tuhan langsung pimpin kita perang, itu karena sudah siap ya dengan pelajaran-pelajaran. Jadi nanti prakteknya arahnya kemana sudah bisa tahu. Kadang kita bersafaat, ini safaat apa ini? Ini safaat pengaduan, syafaat firman atau syafaat permohonan, sudah tahu. Jadi waktu mulai Tuhan tuntun kita ke syafaat, berarti sudah tinggal itu ini kayaknya Pak Jun lagi bawa kita ke syafaat ini. Nah tinggalin lagi baru kembali lagi. Kalau sebelum peperangan rohani kadang-kadang Tuhan bawa syafaat supaya kemudian selesai syafaat baru Tuhan tuntun lagi arah kita meminta pengampunan dulu di syafaat, baru arah peperangan. Peperangannya arah kemana ini? Roh apa ini? Satu wilayah sini atau wilayah mana? Tuhan bukakan seperti itu. Dan itu bisa sampai 3-4 jam kita menyembah Tuhan dan peperangan. Halo? Nah, gitu. Saya percaya Abalov bisa. Amin. Karena kesiapan wajah-wajah saudara ini wajah-wajah tempur, wajah-wajah berperang. Luar biasa. Nah, dulu sebenarnya saudara masuk pelajaran, dulu sebenarnya itu saudara pernyataan tahun 96 itu pernyataan tentang darah Yesus membeli Indonesia itu di depan Gunung Sahari. Itu udah pernah cerita belum ya? Belum ya? Sehingga dalam buku sekolah doa di sini ada.
Dalam buku sekolah doa yang itu ada gambar Yesus salib, kemudian ada saya tulis di situ darah Yesus sudah membeli Indonesia. Ini dalam buku sekolah doa yang ini tidak ada, yang lama dulu ada asli. Darah Yesus sudah membeli Indonesia dan memang dikerjakan. Saya suruh tukang lukis, ukurannya itu 2 meter lebih, gambar Yesus disalib, lalu tulisan di bawah darah Yesus sudah beli Indonesia, lalu doakan pemerintah, pemilu dan gereja. Jadi tahun 96 itu waktu saya datang di Petamburan, kebaktian saya di Gunung Sahari. Jadi kebaktian saya selalu di Abalong, karena dulu kan itu yang bimbing kami di Kupang ya dari Pak Edi yang sering datang ke sana. Jadi waktu saya kebaktian siang itu pulang, keluar sampai sekitar jam 1 siang ya. Sampai depan rel kereta api itu, zaman itu masih BMW masih ada tuh, bajai merah warnanya itu. Nah kemudian mobil Kopaja juga masih ada tuh. Itu kalau pas lewat di situ, dia punya asap itu bukan main. Bunyinya juga sudah habis berasap nggak wah mantap sudah. Itu paling ramai di situ jalur itu ya. Pas keluar siang itu, sampai di situ hadirat Tuhan turun menutupi saya seperti saya ada dalam kaca. Waktu hadirat Tuhan turun seperti saya ada dalam kaca. Saya bisa melihat itu bajai, bisa melihat kaca orang-orang lagi lewat pergi datang. Saya bisa lihat, tapi mendengar bunyi itu sudah kurang. Bunyi bajai yang itu sepertinya tidak kedengaran lagi. Siang bolong loh. Saya merasa hadirat itu, kalau hadirat sudah biasa saya ulang-ulang kayak begitu. Jadi saya tahu nih, oh Tuhan mulai mau bicara ini. Hadirat Tuhan turun, seperti saya dalam ruangan kaca. Saya bisa lihat semua aktivitas di luar. Dengar bunyi bajai cuma kecil sekali, padahal tadinya bunyinya keras sekali. Saya mulai merasakan bahwa ini hadirat Tuhan kuat sekali. Lalu tiba-tiba Tuhan buka mata saya, mata rohani saya. Jadi memang mata jasmani tetap ada ya. Memang sampai sekarang juga masih ada kan. Lalu mata rohani saya dibuka. Saya lihat ke atas, kira-kira di atas dari jalan itu 25 meter, 30 meter di atas jalan, di atas lewat bukan 30 lebih. Itu tiang-tiang listrik, kabel apa semua masih di bawah, di atas lagi. Sebuah penglihatan di atas, penglihatan begitu jelas sekali. Penglihatan pertama itu adalah bola bumi besar di atas itu. Lalu bukan. Pertama saudara, darah yang segar mengalir dari atas itu, dari antara langit. Jadi waktu penglihatan itu seolah-olah seperti dari langit turun ya. Tapi jaraknya untuk penglihatan itu sudah kurang lebih 50-an meter di atas permukaan tanah. Di atas daripada tiang-tiang listrik apa itu, agak lebih di atas. Jadi belakangnya itu awan-awan itu semuanya saudara. Itu bicara hadirat kemuliaan Tuhan ya. Baru penglihatan itu dinyatakan. Nah, jadi begitu darah segar mengalir, saya lihat darah segar sekali mengalir. Darah mengalir segar sekali. Dari tempat darah mengalir itu, lalu ada bola bumi. Muncul bola bumi di situ. Lalu ada tulisan di situ, aku sudah membeli dunia ini dengan darahku. Sementara tulisan itu berjalan, suara juga datang ke telinga saya. Suara saya dengar, tapi tulisan seperti kalau orang
ketik di layar ya, ada tulisan tapi ada orang yang baca gitu nah. Suara Tuhan datang dengan jelas, aku sudah membeli bumi ini dengan darahku, tapi tulisannya juga jelas. Seperti slide begitu, bola bumi, langsung tulisan darah Yesus, aku sudah beli bumi ini dengan darahku. Lalu suara itu datang ke telinga, jelas sekali. Nah kalau penglihatan yang memang seperti itu ya, yang jelas mata terbuka, Tuhan bukakan semua seperti itu. Lalu di tempat yang sama waktu darah itu mengalir, saudara, yang ada bola bumi itu, lalu bola bumi itu pergi seperti slide yang sudah pergi, muncul lagi peta Indonesia. Muncul peta Indonesia, lalu ada tulisan di bawah, aku sudah membeli bangsa ini dengan darahku. Nah, sementara itu tulisan, suara juga Tuhan bicara di telinga saya jelas, aku sudah membeli bangsa ini dengan darahku. Lalu penglihatan tentang peta Indonesia itu pergi seperti sebuah slide yang pergi, muncul lagi di tempat yang sama itu peta wilayah kota Jakarta. Peta kota Jakarta, lalu Tuhan berbicara, aku sudah beli kota ini dengan darahku. Selesai itu, lalu Tuhan bicara begini. Sementara penglihatan itu masih ada, Tuhan bicara lagi. Doakan pemerintah, pemilu, dan gereja. 3 hal itu. Habis itu selesai, penglihatan itu terangkat ke surga, ya tuh. Terangkat semuanya. Lalu hadirat itu juga terangkat, hadirat Tuhan terangkat. Baru saya bisa mendengar bunyi-bunyi bajai dan semua, bisa merasa hawa panas bumi itu saya masih bisa merasakan lagi. Dan itu terjadi pasti di pinggir rel kereta api itu. Belum di dalam ya, masih di pinggir, baru mau nyebrang itu. Masih di depan Abalov itu ya, yang pas jalan aspal itu, masih di situ. Itu penglihatan seperti itu. Jadi sementara saya berdiri, mobil tetap lewat itu kan. Dia mereka. Tapi sementara itu Tuhan fokuskan untuk saya lihat seperti itu. Nah, lalu setelah Tuhan bilang berdoalah untuk pemerintah, pemilu, dan gereja, saya sepanjang jalan sampai di Petamburan, saudara, saya tinggal di seminari Betel. Sampai di sana, saudara, ya selama itu, perut saya ini sudah seperti ada buah nangka besar. Saya mulai ingat, waduh, Tuhan mulai bekerja lagi nih. Ini sudah persis waktu berdoa untuk Pulau Alor. Ini namanya doa melahirkan. Tuhan mulai kasih doa melahirkan. Karena saya sudah pernah merasakan itu di beberapa tempat, kota, pulau. Kalau Tuhan sudah mulai taruh itu berarti ini sudah mulai kena. Oh berarti Tuhan kasih lagi untuk Jakarta ini. Indonesia lagi. Waduh. Akhirnya saudara di asrama, pikiran saya tidak ada di kuliah. Dosen masuk, saya cuma pikiran, cepat kau keluar, saya mau berdoa. Karena ini perut, kalau sudah mulai Roh Kudus bekerja, beban doa itu dari perut. Kita bisa merasakan itu. Bagaimana Roh Kudus bekerja, lalu beban doa itu harus didoakan. Makanya kitab Yeskel, saya baru mengerti kenapa Alkitab. Yeskel bilang begini, tulang-tulangku tidak bisa membungkus firman-Mu. Kalau kita baca belum mengalami, paling kita itu. Tapi begitu pantas. Kalau Tuhan kasih firman, Tuhan kasih beban, itu sepertinya tulang-tulang kita pun tidak bisa membungkusnya. Apalagi sudah tiba waktu harus berdoa sungguh-sungguh untuk melahirkan rencana Tuhan. Ibu-ibu kalau mau melahirkan, apa bisa tunggu? Itu tulang-tulangku tidak bisa membungkus firman. Wah, kalau firman itu mau jadi, kita tidak bisa tidur. Wah, itu bisa. Maunya berdoa. Itu mesti cari tempat untuk berdoa sungguh-sungguh, tidak boleh orang ganggu. Doa konsentrasi apa yang mau Tuhan kerjakan. Nah, jadi waktu saya mulai mengalami itu tahun 96 itu, dari tahun
8990 itu sudah sering alami hal seperti itu kalau Tuhan kasih beban untuk kota, pulau gitu. Nah kalau saya cerita itu semua nanti kita tidak belajar pelajaran. Nah jadi waktu ngalami yang Jakarta ini saya ingat lagi ini Tuhan mulai taruh lagi. Akhirnya sudah setiap malam ini saya naik ke lantai 5 doa di sana sampai bulan Desember lalu Tuhan bilang berdoa buat pemerintah, pemilu dan gereja. Akhirnya saya sharing dengan beberapa pendeta besar yang ada di Jakarta. Saya ketemu mereka termasuk pemimpin sekolah itu saya ceritakan. Tapi hampir semuanya kurang tangkap. Mereka bilang ini benar. Tapi bagaimana ya? Ini. Karena zaman itu gereja belum terlalu banyak untuk fokus ke doa ya. Karena zaman Pak Harto kan jalan tol ya. Jadi aman terkendali, tidak ada masalah. Gitu. Jadi belum terlalu ke sana. Itu sekolah-sekolah Alkitab juga belum terlalu ke arah doa untuk bangsa negara, belum terlalu. Karena saya lihat ini di asrama pagi-pagi bangun itu berdoanya cuma bilang begini, Tuhan berkati donatur, berkati yang ini supaya kami jangan hanya makan tahu tempe, tapi bisa makan daging. Jadi akhirnya saudara, di situ Tuhan saya mulai untuk bagaimana caranya supaya di sekolah itu harus ada ruang doa. Itu dengan ceritanya panjang, sampai sekarang sudah ada ruang doa di situ. Sampai sekarang ini, itu gara-gara seperti itu. Baik, tapi singkat cerita, saya minta izin dari sekolah karena Tuhan sudah mulai begitu. Biasanya ini saya tahu setiap hari harus berdoa, sementara setiap hari saya harus belajar gimana. Saya minta izin dari sekolah, direktur sekolah berkata, kamu punya pernyataan benar ini. Tapi saya tidak bisa izinkan karena dosen yang lain tidak bisa mengerti apa yang kamu alami. Kalau mereka tanya, lalu kamu tidak dalam ruangan, saya jadi masalah. Kata gitu. Akhirnya saya tunggu itu bulan Juli. Dari Juli, Agustus, September, wow. Pas September itu, mulai situ Bondo terbakar. Nah, gereja-gereja di situ Bondo. Lalu, bukan, September itu pecah di Senen untuk cuman Tanah Abang itu, sekitar situ. Jadi dari jadi PD mulai masalah itu. Pas mulai masalah itu saya ingat, aduh, Tuhan bilang doakan pemerintah, pemilu, gereja. Berarti pemilu sudah mulai kacau. Wah, itu perut saya sudah mulai itu saya sudah nangis Tuhan. Pemilu benar ini Tuhan bilang ini. Ini kalau tidak didoakan gimana nih? Disitulah yang membuat saya terus bicara dengan dosen-dosen, tapi kurang dikasih tanggapan dan juga tidak dikasih izin. Padahal biasa begitu, saya minta izin 1 bulan saya mau doa untuk Indonesia, tapi tidak dikasih. Akhirnya tidak lama kemudian bulan mau masuk Desember, situ Bondo ya, gereja-gereja di situ Bondo mulai terbakar. Wah, di situ lebih lagi. Saya sudah nangis betul, aduh Tuhan, gimana? Wah, itu. Jadi di sekolah itu hanya kerjaan cuma maunya berdoa untuk masalah itu. Nah, lalu datanglah di ruangan. Beliau tanya. Sebelumnya dulu saya sudah ceritakan buat beliau, Tuhan bicara ini. Tapi karena beliau kurang tanggapi, begitu masalah situ Bondo, beliau datang di ruangan, kami tidur tempat tidurnya itu dua tingkat itu, tempat tidur susun, saya tidur di bawah. Lagi tidur. Nah dulu saya dari Dili itu saya bawa pakaian loreng banyak sekali, pakaian tentara banyak, itu yang masih asli semua mantap-mantap. Jadi karena banyak saya doakan tentara-tentara di sana, apalagi tentara yang 744 Kompi B itu yang paling miring-miring semua. Jadi saya suka layani mereka, jadi pulang datang mereka kasih, mau berangkat ya Pak, udah dikasih pakaian semua. Lalu saya bilang, buat apa ini? Pakai saja di sana. Nanti kalau dapat kasih tahu kami aja, katanya gitu. Jadi dia serang banyak itu pakaian loreng saya gantung-gantung di situ. Makanya itu orang-orang yang orang-orang Arab yang sekitar situ,
Nah, itu kan grup-grupnya itu, mereka punya gengnya itu semua kan. Hati-hati, itu ada tentara Fretilin datang bertobat sekolah pendeta. mereka pikir ini tentara Fretilin. Jadi kalau saya sudah lewat situ saudara, itu gengnya yang Arab-Arab itu suka duduk situ mereka. Kalau saya sudah lewat mereka panggil Frete katanya gitu. Padahal saya cuma dikasih itu pakaian itu. Jadi akhirnya ya sudah itu pakaian banyak di situ. Pak datang di ruangan, di tempat tidur, beliau bilang begini, John, gimana visi? Saya diam aja tidur. Kalau dalam hati saya air sudah di batang leher kalau bapak tanya. Itu sudah masalah terjadi baru tanya. Sudah saya diam aja terus, sengaja terus saja. Akhirnya beliau pergi. Dari situ masuk Desember, saya minta izin dari sekolah karena sudah liburan, boleh. Jadi saya minta izin dari sekolah, pergi doa di Bukit Duasa itu. Mulai awal Desember sampai Januari, sampai awal Januari. Saya di gua doa, saya berdoa puasa di sana. Yang repot ya saudara, waktu berangkat saya tanya orang, kan saya juga baru dari kampung datang ke Bukit Duasa itu lewat apa? Mereka bilang begini, nanti naik mobil bis jurusan Bandung, turun di Hotel USU, lalu naik ojek ke Bukit Duasa itu. Tanya berapa? Dari Selipi itu ke turun di Hotel USU yang di puncak itu, Cisarua bayar 1.500, naik ojek 1.500. Saya pinjam teman punya uang 3.000 pas. Uang 3.000 pas. Memang nekat benar, pendoa itu kan nekat. Naik bis saya kasih tahu, saya belum pernah tahu naik bis di Jakarta. Saya langsung kasih tahu sopir, tolong turunkan saya di Hotel USU. Nah, masih tengah jalan saya kasih tahu terus, Pak ingat ya Hotel USU, soalnya duit pas, ntar repot lagi. Dia bilang udah Pak turun di sini akhirnya. Sampai saya doa puasa. Hari ketiga buka puasa mau cari makan sudah tidak ada. Mau lihat duit nggak ada. Pas naik ojek 1.500 selesai. Nggak ada duit lagi. Jadi doa puasa 3 hari, buka puasa tidak ada makanan di situ. Di Bukit Zaitun itu tidak ada makanan. Saya tanya penjaganya satu, dia bilang dulu mereka siap makanan, tapi orang yang datang ke sini kadang tidak doa pun tidur makan katanya gitu. Giliran saya sungguh-sungguh yang jadi tidak dikasih makan. Akhirnya saya ingat-ingat, biasanya kalau saya dulu suka kerja kebun, kalau potong pisang itu biasa panen sisir terakhir itu taruh buangannya di situ. Yang bagus yang dibawa untuk dijual. Tapi yang biasa yang sisir terakhir ditaruh aja di situ. Biasanya disembunyikan di rumpun pisang begitu. Saya ingat itu. Jangan-jangan orang di sini juga begitu. Saya masuk rumpun pisang, saya cari. Benar loh. Pisang sisir terakhir mereka tidak bawa itu, mereka taruh aja di situ. Udah matang-matang, wah saya makan. Buka puasa seperti musang yang cari buah. Lalu doa puasa lagi di gua itu. Hari ketiga lagi di setelah peta wilayah Indonesia. Dan waktu itu ada dari Pak Royandi bikin buku itu tuh. Mereka sama-sama dengan Bang Rahmat dulu ya, biasa bikin acara doa ya. Bikin buku doa itu dari seluruh peta Indonesia, jumlah gereja, jumlah pendeta berapa, pengil berapa, pemerintahnya nama siapa, provinsi ini pemerintahnya siapa dan bla bla. Itu beban doa itu. Saya punya buku masih ada itu. Agenda. Saya bawa itu agenda sampai di gua doa tiap hari doakan itu. Mulai dari Aceh dan sampai seterusnya. Jumlah gereja berapa, hamba Tuhan berapa di Aceh dan
Maka sama itu tiap hari itu doa itu terus. Kemudian di goa doa itu kan ada peta Indonesia. Saya mulai tumpang tangan dari doa terus sampai bulan Januari. Doa puasa itu. Nah, begitu buka puasa yang berikut lagi tidak ada makanan. Saya lihat ada daun papaya, orang punya papaya di situ. Ambil daun papaya, daun singkong juga ada, tapi daun singkongnya sedikit. Jadi campur saya makan itu dan papaya, pahitnya bukan main. Buka puasa pakai daun papaya itu sudah pahit. Saya makan habis baru saya bilang begini, sambil makan itu menangis bukan karena makan daun papaya, bukan. Karena dari dulu juga saya suka makan daun papaya, tetapi menangis terharu dengan beban doa itu. Itu betul-betul air mata menangis. Beban doa itu membuat nangis. Lalu sambil saya ucapkan kayak kata profetik itu. Saya bilang, Tuhan, daun pepaya yang pahit ini saya mau makan. Saya percaya Indonesia punya pahit, Tuhan mau terima. Gitu dulu. Jadi hari-hari itu dengan keadaan itu membuat cara doa saya pun berbeda. Merasakan bagaimana penderitaan Indonesia itu. Tuhan kasih. Bukan Tuhan tidak bisa kirim burung gagak datang loh. Tapi memang Tuhan mau supaya saya merasakan bagaimana Indonesia itu. Di hari ke depan nanti seperti apa. Nah, kalau bicara sampai darah Yesus yang berurusan dengan Indonesia, itu berarti sudah bicara tentang baik dari okultisme, dari dosa, sudah berat. Makanya harus urusan dengan darah. Gitu. Saya ingat kenapa Tuhan bicara darah, berarti ini sudah berat. Seperti Timor Leste. Itu pun juga Tuhan bilang, darah pahlawan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya darah Yesus. Makanya harus ambil doa puasa 40 hari untuk penyelesaian masalah darah. Karena itu peperangan dari zaman Portugis tidak pernah selesai. Penumpang darah sudah sangat banyak. Jadi urusan kalau Tuhan bicara tentang darah, berarti masalah negara itu sudah berat sekali di hadapan Tuhan. Maka itu doa puasa pun Tuhan tidak izinkan saya harus makan makanan enak, tidak bisa. Supaya saya bisa merasakan bahwa apa yang akan terjadi ke depan itu berat. Sehingga itu jadi beban doa gitu. Supaya tidak terjadi nanti ke depan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itulah ambil doa puasa, cari kehendak Tuhan dan seterusnya. Tuhan tidak bicara dari mulai November, awal Desember, akhir November atau ada catatan saya sudah lupa gitu, sekitar itu sampai Januari Tuhan tidak berbicara. Hari terakhir saya mau pulang, baru Tuhan bilang begini, pergi dan lihatlah, aku akan mengguncangkan segala bangsa. Lalu dikasih saya dalam Mazmur, saya catat itu saja yang Tuhan kasih, satu ayat dan perkataan Tuhan seperti itu. Pergi dan lihatlah, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Benar. Habis turun dari situ masuk tahun 97 kan. 97 mulai masalah. Itu pun pas hari kenaikan Tuhan Yesus, betul nggak? Hari Tuhan Yesus naik ke surga. Indonesia ini kehidupan itu lah semua profetik loh. Luar biasa Indonesia ini. Ada kasih karunia Tuhan. Nah, lagi pula jadi sudah begitu, saya mulai lihat, wah ternyata ini mau. Dan itu sempat mau ribut kan? Mau ribut. Itu sebenarnya kan kalau tidak didoakan, kalau waktu itu tidak doakan sungguh-sungguh, habis kita ini. Karena yang datang menjaga istana itu ternyata itu tentara dari Timor Leste. Pasukan PHH yang ditulis PHH itu dari diri semua yang datang. Karena saat itu kondisi Jakarta tidak bisa memungkinkan, betul nggak? Halo. Ya, itu pembahasan ke sana itu masalah politik. Nah, tapi kita sudah bisa. Di zaman itu kan tidak ada lagi suatu mau percaya yang mana. Nah, setelah mereka jaga itu, mereka datang ke seminari Betel, sebagian tinggal di seminari Betel itu. Baru begitu datang, ini tentara dini semua ini. Ya,
Akhirnya ngobrol dengan mereka, saya ada punya foto dengan mereka. Baru mereka cerita, kami yang diutus datang jaga istana. Berarti kepercayaan untuk Jakarta, halo, udah bisa mengerti sendiri ya? Gitu. Nah itu berarti keadaan sangat bagus. Dan yang mereka pakai itu senjata lipat itu dari Israel punya itu. Nah itu didili semua begitu. Yang senjata lipat yang gantung di sini, pasukan PHA itu semua. Tapi sudah senjatanya senjata sendiri semua. Wah itu yang dipakai jadi di Timor Leste. Sekaliannya begini itu 30-an butir keluar. Kalau dia bunyi itu kayak jagung gurih. Kami dulu salam itu langsung masuk bawah kolong tempat tidur. Nah, jadi itulah keadaan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan sudah bicara, betul nggak? Darah mengalir. Oh, aku sudah membeli kota ini dengan darahku. Berarti darah Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Amin. Masalah Jakarta hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus. Masalah Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus. Masalah seluruh dunia itu. Jadi begitu turun, mulai keributan itu dan sampai 8 ribut itu. Terus berjalan, baru saya ingat Tuhan bilang, pergi dan lihat, aku akan menggoncangkan. Dari situ rembet ke segala bangsa kan? Dari Indonesia dulu baru rembet kemana-mana kan? Tetapi kita lihat prediksi-prediksi daripada barang ekonomi segala macam. Mereka sampai heran, kenapa Indonesia bisa cepat bangkit juga? Karena Tuhan punya rencana buat Indonesia. Gitu? Padahal kita ini sudah paling terpuruk waktu itu, tapi bisa cepat pulih. Karena apa? Indonesia ini Tuhan punya rencana tadi itu. Aku sudah membeli kota Jakarta ini dengan darah. Jadi dampak perubahan yang besar itu nanti mulai dari Jakarta, Indonesia, baru ke bangsa-bangsa. Amin. Dan itu Tuhan tentang Indonesia, Tuhan sudah bicara dari tahun 90. Nah kalau saya cerita dari tahun 90 lagi seterusnya sampai yang kemarin-kemarin di sini sampai hari ini, nanti kita sampai besok. Halo. Makanya waktu hamba Tuhan dari luar datang, mereka ceritakan cuma Tuhan akan melakukan lawatan Indonesia, akan kebangunan rohani, transformasi akan terjadi. Lebih ke situ. Tapi cerita mendetailnya kan mereka tidak cerita. Halo. Cuma kadang-kadang kita lebih percaya orang bule daripada bule Afrika. Ini ada cerita bule Afrika. Ada satu keluarga dia punya anak. Dibawa sampai ke, dia udah keliling semua nggak sembuh. Dia bawa sampai ke TB Yosua di Afrika. Lalu pendeta TB Yosua bilang begini, tidak bisa, pulang aja ibu. Kecewa dia. Dia bawa anaknya kembali ke Indonesia. Kecewa dia. Waktu datang, kami doakan di gereja, doakan semua sembuh. Dia bilang begini, ternyata Tuhan sudah persiapkan bule Afrika ada di Indonesia. Ada aja itu. Jadi pelayanan ini memang seru-seru. Wah mantap lah. Banyak hal loh kalau kita berdoa. Tuhan akan bekerja luar biasa. Saudara pasti akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Intinya bahwa saudara dari kesaksian tadi, artinya begini, Tuhan punya rencana besar untuk Indonesia. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ini riak-riak ini memang harus ada di permukaan supaya dibersihkan. Kalau kotoran di bawah gelas itu, saudara kasih lempar batu atau permen kecil taruh, maka kotoran yang di bawah akan naik ke atas kan? Supaya mudah dibersihkan memang harus muncul dulu di atas. Halo? Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini hal-hal sedikit kecil ini supaya dibersihkan. Supaya Indonesia ke depan akan lebih bagus. Amin. Indonesia. Jadi saya ada punya judul buku mau ditulis Jakarta, Jayakan Kristus ke tahtanya. Loh, itu Jakarta. Kalau Bali kan berbuat apa saja dia, itu setan yang kasih nama. Kita sekarang main Jakarta, Jayakan Kristus ke tahtanya. Banyak hal. Nah, jadi saya sangat percaya. Kalau kita bersyukur, makanya kita perlu berdoa. Kalau Tuhan bicara demikian, mesti bangkitkan pendoa. Karena si Yakub bilang kan, janji Tuhan untuk Indonesia banyak.
Tapi kalau orang Indonesia tidak berdoa, maka tidak terjadi. Aduh, nubuatan boleh, tapi kalau tidak berdoa tidak bisa. Karena hubungan janji Tuhan itu ada dengan doa. Kalau doa baru terjadi. Maka dari situlah, dari tahun 90-an itu saya terbeban sekali. Mulai masalah Tuhan bicara untuk 96 untuk Jakarta, Indonesia, saya lebih fokus mulai melatih kita, ajak gereja berdoa. Lebih banyak ke kampung-kampung, ke desa-desa, bikin seminar. Itu mulai dari tahun-tahun itu terus berjalan, ajak gereja untuk berdoa. Jadi makanya kita bikin sekolah doa, supaya latih kita semua berdoa. Karena lebih banyak orang berdoa, maka saya percaya perubahan akan terjadi lebih dahsyat. Luar biasa itu. Kalau lihat kemarin bagaimana sekarang Afrika, Nigeria membangun gedung gereja 3 km. Gedung gereja 3 km. Dan mereka punya doa luar biasa sekali kan. Masing-masing berteriak, apalagi orang Afrika punya suara besar-besar. Dia teriak burung, dia sepon juga lari semua. Nah, baik, kita masuk dalam pelajaran ini. Nah, gini, tadi saya sampaikan hal itu, artinya begini, bahwa saya yakin Tuhan punya rencana juga itu kan di depan Abalov itu. Jadi kemarin saya pikir, aduh berdoa supaya apalagi yang Tuhan mau kerjakan untuk Abalov ini kan gitu ya. Kenapa Tuhan nyatakan itu darah mengalir di depan situ? Pernyataan Tuhan untuk Indonesia di situ. Nah kemarin saya dengar Ayub bilang itu gedung yang lama sudah dibongkar, mau dibangun gedung baru ya. Sebelum bongkar itu kami ada doa di situ. Doa di situ saya bilang begini, Tuhan, biar di tempat ini ada menara doa besar di sini, sesuai dengan penglihatan dulu. Biar ada menara doa besar di sini. Yang mereka katanya udah dibongkar. Nah, kita berdoa saja. Apa rencana Tuhan ya? Katanya mau dibangun lebih besar lagi ya. Luar biasa, berarti tanda diberkati Tuhan. Luar biasa. Kita lanjut doa peperangan ya. Haleluya. Doa peperangan rohani. Iya, kemarin belum ya, saya belum sempat sampaikan ya. Sudah sedikit ya. Peperangan rohani. Oh iya, Assalamualaikum sudah. Baik, kita masuk dalam tingkat roh jahat ya. Tingkat roh jahat. Tingkat roh jahat atau daimon dalam bahasa Greka, atau roh ponera, roh jahat. Roh jahat adalah bagian dari tentara iblis. Tugasnya adalah mengganggu, menuduh, menabur pikiran-pikiran jahat. Nah, ini tuh jadi gini, setan itu mempunyai kerajaan, sistem kerajaan, dan kerajaan setan itu berbentuk piramid, seperti piramid Mesir begitu ya. Semakin ke atas semakin sedikit, menuju kepada satu pribadi yaitu iblis, raja setan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara usir setan itu, semakin saudara suka usir setan, maka semakin gampang. Kenapa semakin gampang? Karena jumlah otoritas yang paling tinggi itu semakin sedikit. Dan setan-setan yang paling jago, kalau dia tahu saudara bisa usir setan, maka dia takut untuk mengganggu saudara. Halo. Ini sebelum kita belajar saya kasih gambaran dulu supaya saudara bisa. Nah, karena sistemnya piramid. Kalau sekali waktu umpamanya di sistem, jadi taruhlah dari di atas satu, itu yang raja setan ya, Lucifer itu satu. Lalu di bawahnya kemungkinan mungkin taruhlah ada 5 yang jadi anak buah dia untuk pemimpinnya, 5. Karena dia bentuk piramid ya. Taruhlah 5 atau 10 lah, 10. Turun ke bawah 100, itu kan 10 100. 100 1000, ya dah? 1000 berapa lagi? 10.000. 10.000 turun lagi jadi 100.000. Nah, kalau dia seperti itu, sistem roh jahat itu yang kecil-kecil di bawah itu. Jadi roh jahat itu banyak sekali. Dan mereka berkelompok. Nah, kalau saudara pernah mengalahkan yang 10, 100, kalau saudara pernah lawan yang 100, antara satu dari yang 100 itu berarti sudah termasuk level yang tinggi, betul nggak?
Berarti yang di bawah-bawah ini nggak berani lagi. Kalau saudara pernah lawan itu yang 10, berarti di atas 10 sih, yang gengnya sudah hati-hati. Dia udah kasih tahu sih yang di bawah, jangan ganggu orang itu. Bahaya nanti kursi kita runtuh. Jangan diganggu. Yang ini jangan ganggu. Itu yang terjadi sama Paulus. Paulus aku kenal. Kalian siapa? Setan tidak berani ganggu Paulus. Karena setan sudah kenal siapa itu Paulus. Kalau dia berani ganggu Paulus, habis dia. Dibongkar sampai ke dapur-dapurnya. Halo? Nah, makanya setan tidak berani. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Nah, sebab itu kunci dalam peperangan rohani adalah, saudara, kita harus mulai naik ring. Kalau tidak mulai usir setan, itu yang setan anggap remeh. Tapi kalau saudara sudah pernah belajar usir setan, setan akan takut dengan saudara. Ini dulu ada satu hamba Tuhan, kami masuk dari sekolah BMW, ada dulu sekolah Alkitab, mereka buka di Mopang sebelah Retarup. Jadi kami pergi ke sana dengan beberapa pendeta, mereka ada rektornya minta untuk kasih pelajaran doa, sekolah doa. Jadi kami sampai ke sana, lalu kasih pelajaran dan pulang. Nah, waktu sampai ke sana, anak mahasiswa keluar, lalu ada satu anak mahasiswa ini begitu perkenalan, tiba-tiba dia rebah, jatuh, kesurupan dia di situ. Nah, sementara kesurupan, teman pendeta yang tadi sudah belajar sekolah doa dari GPDI semangat sekali. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, begitu dia tengking, cewek ini bangun, rambutnya sudah turun gini ya, sudah, lalu dia begini, kejar aja pendeta. Saya, wah, tadi lagi kesurupan, sementara ini pendeta maju tengking, dia bangun. Wah, kenapa ini? Nah, pendeta ini karena mungkin dia ingat, kan di pelajaran sekolah doa usir pakai nama Yesus kan, dia maju, mungkin dia muncul iman, lalu tadi dia mundur, sekali dia maju dalam nama Yesus. Akhirnya kami doa, jatuh ini cewek, kita doakan habis selesai pelepasan, pulang dari situ di atas mobil, saya di depan, pendeta yang lain di mobil, kita pakai mobil box di belakang. Jadi yang bawa sopir ini Pak Tagalog, dia bilang begini, Pak John, jemaatnya, pelayannya, Pak John, kenapa tadi itu Pak pendeta kok bisa ya, begitu dia tengking kok mau diserang? Kenapa itu Pak John? Saya bilang begini, kalau belum pernah naik ring begitu, semua setan ingin untuk tes. Nah, tapi kalau sudah pernah naik ring, sudah terkenal, tidak apa-apa. Saya kasih contoh, kalau Matt Tyson kan sudah terkenal, tidak ada yang mau lawan sama dia. Tapi karena Matt Tyson sudah biasa naik ring, nah kita juga begitu, orang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka usir setan dengan nama Yesus. Nah, waktu kita biasa naik ring, setan tahu. Paulus karena dia sudah biasa naik ring, setan tahu, setan kenal, itu tukang usir setan itu. Jadi setan tidak bisa ganggu. Tapi kalau orang belum pernah diusir setan, itu yang mudah diganggu. Ternyata pendeta ini baru pertama kali mengalami pengalaman usir setan. Memang kalau baru pertama ya begitu. Halo. Nah, sebab itu semakin saudara suka usir setan, semakin setan takut sama saudara. Amin. Dan sebab itu harus mulai bisa usir setan. Pulang dari sini harus mulai belajar usir setan. Kalau ada di kamar, usir dalam nama Yesus. Di tempat kerjaan usir. Nanti kalau dia usir balik sama saudara, baru saudara kasih tahu sama papa. Yang penting sudah belajar dulu. Nah, jadi usir setan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Amin. Dan nanti Tuhan akan bawa mulai dari roh jahat dulu. Roh jahat ini dulu. Latihannya seperti itu.
Jangan habis pulang dari sini langsung saudara bilang kita pergi ke Ratu Pantai Selatan, jangan. Itu cari gara-gara namanya. Jadi dari roh jahat dulu levelnya pertumbuhan sampai Tuhan bawa kepada level yang paling tinggi. Kalau itu sudah selesai, aman, tentram, selesailah sudah. Jadi setan akan takut orang-orang yang suka usir setan. Amin. Gitu. Baik. Untuk itu, nah roh jahat ini saudara berbentuk seperti monyet. Siapa yang tahu monyet? Lalu saudara dia tingginya tidak terlalu, cuma begini, seperti monyet. Dan dia bisa terbang kemana-mana dalam grup dengan sangat cepat sekali. Saudara biasa pernah lihat di pinggir laut atau pelabuhan ada kumpulan ikan-ikan kecil. Dalam kumpulan ikan kecil itu tiba-tiba nanti ada ikan besar datang. Nanti kumpulan ikan kecil ini akan bisa berlarian dan tidak berpisah, berkelompok. Serr. Nanti ikan besar datang lagi dia lari, serr, tapi berkelompok. Walaupun nanti ada beberapa ekor ikan kecil yang dikepung, tapi dia bisa putar-putar akhirnya kembali lagi ke kelompok. Nah, roh jahat itu jumlahnya banyak dan berkelompok. Dia lari pergi ke satu tempat itu berkelompok. Nanti ada grupnya lagi roh jahat yang di sana, satu kelompok lagi begitu. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Waktu mereka masuk dalam manusia itu jumlahnya banyak. Banyak itu. Karena berkelompok-kelompok. Nah, itu level yang paling rendah roh jahat itu. Tugas daripada roh jahat adalah dia menabur pikiran-pikiran jahat. Itu tugasnya. Maka itu kalau dia masuk dalam manusia kan banyak itu. Dia turun satu wilayah, tiba-tiba wilayah itu pikirannya semua jahat habis. Nah, itu berarti roh jahat yang turun banyak itu. Nah, nanti kalau Tuhan buka mata rohani saudara akan lihat seperti itu. Makanya di gambaran ini kalau saya tuliskan seperti ini. Di roh jahat lalu dia pukul pakai palu. Jadi seperti itu kayak monyet. Nah, jadi itu roh jahat. Dan dia punya pemimpinnya itu saudara, ekornya seperti monyet juga tajam, naik ke atas kepala begini. Lalu tajam di atas kepala. Itu berarti itu pemimpin daripada roh-roh jahat. Banyak nanti kumpulan ada pemimpinnya. Dan seperti itu ada kumpulan lagi ada pemimpinnya. Dan mereka tersebar di mana-mana, sangat banyak roh-roh jahat itu. Nah, lalu kalau roh jahat ini kita sebut nama Yesus, dia langsung pergi loh. Dalam nama belum Yesus dia sudah hilang semuanya, terpenjara saudara. Roh-roh ini paling takut dengan nama Yesus. Nah, baik, kalau dalam peperangan rohani Tuhan buka mata rohani sudah bisa lihat. Saya lihat bentuknya, cara kerjanya seperti itu. Nah, yang berikut, tingkat penghulu atau dunia gelap yang disebut kosmokorat. Karena dalam Alkitab tadi Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, penghulu dunia yang gelap. Penghulu itu modelnya seperti genderuwo, King Kong badannya besar. Lalu berbulu-bulu hitam. Itu semua telinganya juga berbulu-bulu hitam semua. Nah, pemimpin daripada roh ini saudara itu telinganya agak lebih tajam, hitam. Lebih tajam ke atas. Lalu saudara ekornya itu naik sampai ke atas kepala dan runcing seperti tombak saudara. Kalau penghulunya lebih jelas lagi, itu ekornya seperti tombak di atas kepala gini. Wah, itu ngeri itu. Seperti biasa orang bikin gambar-gambar dia pegang trisulaka apa itu, model apa itu. Nah, itu sudah pemimpin penghulu gelap ya. Jadi betul-betul hitam pekat loh, hitam pekat sekali dan telinganya besar. Ekornya juga kalau yang ujungnya itu seperti tombak. Nah, ini penghulu roh-roh yang disebut penghulu jahat. Mereka ini saudara menguasai saudara tempat-tempat wilayah tertentu seperti kampung-kampung kalau satu wilayah tertentu untuk mereka kuasai. Dan tugas roh jahat ini adalah menaburkan
cerita-cerita dongeng. Maka itu Rasul Paulus berkata, jangan percaya kepada cerita dongeng nenek moyang, betul? Karena itu ciptaan daripada setan ini, penghulu ini. Dia bisa munculkan cerita-cerita dongeng yang lama-kelamaan bisa jadi kitab. Dan itu kitab jadi muncul satu agama, satu kepercayaan. Nah, di Indonesia banyak sekali kepercayaan tayul, cerita-cerita dongeng. Yang kalau kita langgar dapat akibatnya. Kadang dibilang, oh kalau kau jalan ke situ ada satu batu ini jangan disentuh. Kalau sentuh nanti sakit. Begitu lewat orang di situ sentuh itu kena sakit. Nah, itu berarti cerita dongeng yang dibuat oleh setan-setan ini supaya manusia kena masalah. Karena setan tidak bisa nyerang langsung kalau tanpa ada alasan. Halo? Maka itu dia buat cerita-cerita ini. Kalau kita langgar aturan nenek moyang, itu menurut cerita orang tua dulu, ini begini, kamu harus begini. Padahal kalau kita lihat menurut Alkitab bilang ini tidak benar. Tapi kalau kita langgar itu kena akibat. Kenapa? Karena setan sudah masuk lewat perjanjian dari nenek moyang. Dan kalau kita langgar itu, ya kita kena akibatnya. Maka itu kadang-kadang perlu dilakukan pelepasan, pemulihan, gitu. Tempat itu harus diputuskan dari keturunan dengan diri kita, baru kita aman. Begitu kita pulang kampung, lewat tempat itu lagi kita tidak kena masalah. Tapi selama kita belum diputuskan dengan benda-benda yang ada cerita-cerita dongeng nenek moyang, kita pulang bisa kena karena belum diputuskan. Ada perjanjian dari nenek moyang turun kepada kita. Gitu. Nah, jadi cerita-cerita ini saudara, ada yang di kampung tertentu kalau minta garam malam-malam itu pamali, nanti bisa kena masalah. Kalau ada kampung yang lain minta garam malam-malam tidak apa-apa. Jadi masing-masing daerah di Indonesia yang saya perhatikan, semua banyak sekali dia punya cerita dongeng. Yang paling tidak sudah orang Kristen pun masih percaya. Kenapa? Karena memang sebab akibatnya terjadi di masyarakat. Akhirnya membuat kita takut. Kita tidak percaya tapi memang terjadi. Itu kita mau tolak juga, takut nanti kenapa dengan kita. Nah ini namanya roh-roh ini yang buat. Sehingga kalau kita mengerti peperangan rohani, maka pulang itu tempat-tempat itu bisa kita selesaikan, hancurkan, bersihkan, supaya kampung-kampung itu tidak terikat lagi dengan cerita dongeng nenek moyang. Karena cerita-cerita itu bisa memakan korban, betul nggak? Banyak korban di daerah-daerah gara-gara hanya percaya tayul ini, langgar akibat ini, nanti begini, langgar ini, macam-macam. Nah, roh ini saudara, roh kosmokrat ini juga paling jahat. Dia jahat. Kalau dia masuk dalam manusia saudara, bisa dia buat orang itu jadi kuat. Ini beda juga dengan bisa angkat mobil, bisa segala macam. Jadi garang, jadi jahat itu kerjanya itu bisa. Jadi garangnya berbeda dengan kalau yang kuntilanak yang masuk dalam orang itu, agak berbeda. Gitu. Manifestasi roh yang penghulu yang masuk dalam orang itu berbeda, agak berbeda. Gitu. Kalau yang kuntilanak yang masuk agak masih sopan, tapi tapi sama-sama setan. Dia ngamuk itu masih sopan sedikit, tapi kalau yang genderuwo, wah itu kacau balau, udah seperti keledai liar. Nah, jadi dan roh ini saudara, dia bisa merusak, kerjaannya itu merusak. Kalau dia mesin-mesin berat itu juga dia bisa. Ada satu mesin pembuat itu tabung gas yang diserang itu besar sekali mesinnya, asnya itu patah. Orang teknisi dari luar negeri datang bilang begini, dari Korea, kami di Korea itu pakai ini 30 tahun baru rusak, tidak patah ini as. Indonesia ini belum 3 tahun sudah patah. Itu bosnya era Indonesia, dia punya ahli datang cek itu, kok bisa ya Indonesia pakai 3 tahun, belum 3 tahun sudah patah. Ini kami di Korea tidak pernah patah, 30 tahun rusak ada.
Indonesia lain. Jadi waktu panggil saya, kalau kita mau berdoa, dari jauh saya lihat mesin itu berdiri itu genderuwo kayak kangkung gitu, besar di situ. Saya tunjuk, saya bilang begini, itu dia yang bikin itu kok bikin rusak gitu. Itu dia lagi berdiri. Satpam, ada satu satpam yang orang muslim, ada yang matanya terbuka kan. Dia bilang begini, Pak, kami sering lihat itu yang Bapak bilang itu berdiri di situ. Benar itu Pak, kayak kingkung dia berdiri di situ. Oh pantas, besi as dia patah loh. Jadi Indonesia ini unik-unik loh. Merusak itu ada, menciptakan tidak ada. Aduh. Nah ini karena setan, roh jahat kan. Di luar sana orang ciptakan bagus-bagus, masuk di sini dibikin sampai bahannya juga dicopot. Itu anak-anak, aduh, sampai cuma sejengkal begini dari dia semua ini. Motor dibikin sampai rata dengan itu. Mau lewat polisi itu diangkat lagi begini, saya bilang kerjaannya. Aneh-aneh. Ini pekerjaan setan, jadi bikin rusak. Kerjaannya itu cuma rusak. Nah maka itu, karena kita bilang dari buahnya kita tahu ini roh apa, betul? Jadi kalau bicara berdoa untuk Indonesia, roh ini banyak. Kerjanya merusak. Nah, kemudian roh jahat ini juga saudara, yang juga kadang suka tidur sama perempuan. Halo? Sama manusia. Waktu lalu di TV kan keluar itu ya. Ada ibu-ibu diwawancarai, dia melahirkan anaknya seperti monyet, badannya berbulu-bulu hitam semua, wajah juga kayak monyet, betul gak? Diwawancarai, kenapa bu kok bisa begini? Lalu dia cerita, ada genderuwo datang tidur sama dia, lahirlah anak seperti itu. Aduh. Nah ini yang disebut roh inkubus. Setan bisa menyerupai seperti orang datang, tapi setan juga bisa langsung dan menyerupai seperti setan itu sendiri. Jadi wujud setan itu sendiri datang. Nah dalam pelayanan saya temukan hal-hal seperti ini juga ada. Hampir setiap kota ada itu. Orang-orang yang dilayani pelepasan ada seperti itu. Ada yang memang setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal dulu. Ada yang menyerupai orang yang masih hidup. Nah itu pun cara manifestasinya beda-beda. Ada dukun yang punya ilmu, dia bisa menyerupai orang tertentu, lalu datang tidur dengan orang. Jadi pikir, oh ini apa calonnya, ini dia punya suaminya, padahal bukan. Jadi dukun bisa berubah wujud untuk ke situ, nanti dia berubah lagi. Itu bicara manusia benaran ya. Manusia benaran, tapi dia punya ilmu, dia bisa rubah begitu. Gitu. Nah ada lagi yang memang setan menyerupai orang, tapi ada yang setan benaran yang datang. Jadi memang sudah dunia ini sudah macam-macam. Aneh-aneh. Dan sebab itu kita perlu mengerti itu hal-hal seperti ini. Jadi begitu orang mengalami ketindihan, mengalami apa, tadi roh apa ini kan begitu. Nah kalau cara kerja kuntilanak lebih halus lagi, sopan dia. Tetapi itu lebih parah punya, karena dia lebih tinggi, itu roh penguasa, lebih tinggi kekuatan. Nah, jadi itu kalau bicara masuk versi kepelepasan ya, kepelepasan itu lebih mendetail nanti ke arah situ. Baik, tapi ini kita peperangan rohani dulu, nanti baru kalau ada pelepasan dia lebih naik. Nah, baik, jadi roh-roh ini sering ada tinggal, dia dipelihara di batu-batu besar atau pohon-pohon besar juga, kadang di benda-benda seperti pisau keris dan sebagainya. Namun pohon-pohon besar ini, pohon-pohon tertentu, tidak semua pohon, karena ada mungkin dia punya perjanjian sama kuntilanak ya. Di kuntilanak punya pohon lebih banyak pohon beringin dan lain-lain. Mereka itu kompak itu satu pohon mana satu mana. Nah, kemudian kita lihat tingkat penguasa. Wilayah kekuasaan menguasai suatu daerah, provinsi, kabupaten, gunung atau mata air, danau dan wilayah yang oleh kerajaan kegelapan dianggap strategis untuk dikuasainya.
Nah, ini roh penguasa bentuknya itu berbentuk seperti kuntilanak. Jadi kebanyakan roh kuntilanak itu penguasa, level penguasa. Nah, dia tinggalnya di mata-mata air atau di gunung-gunung tertentu, di pohon-pohon tertentu. Dia tinggal di sana. Dan kuntilanak ini ada terbagi dalam beberapa model. Ada kuntilanak yang seperti si manis jembatan Ancol, tahu? Nah, itu satu model sendiri. Itu tugasnya satu model sendiri untuk membawa apa? Memperindah, cantik, pasang susuk itu ya. Jadi orang kalau yang suka pasang susuk, siapa yang pernah dipasang susuk? Ada? Oh, sudah tidak ada ya. Karena sudah bertobat jadi tidak ada semua. Nah, jadi kalau pasang susuk itu ada hubungan dengan roh kuntilanak. Rata-rata itu semua dari kuntilanak. Itu pasang susuk. Jadi saudara sudah tahu ya, orang pasang susuk itu setan yang masuk dalam diri dia itu sudah level lumayan tinggi, penguasa. Ngeri dong. Jadi pasang susuk di sini, gitu, untuk memperindah, mempercantik, apalagi berwibawa gitu. Kalau untuk berwibawa tuh supaya kelihatan kalau waktu dia berbicara gitu. Ditambah lagi kumis harimau gitu waktu kumis harimau dari Bogor punya kan ditaruh di dompet jadi waktu dia berbicara. Oh, jadi kalau dia pimpin langsung kan singa yang pimpin. Itu banyak itu. Banyak pakai itu karena kami doakan banyak di rumah sakit itu. Nanti biasanya kalau udah sakit baru dia mengaku itu. karena kan kalau pergi ini kalau tidak mengaku berarti neraka kan? Jadi sudah ngaku. Kalau pergi tidak bertobat kan selesai lah dia. Di sebelah udah ngik, sebelah nut. Baru. Itu banyak hal-hal seperti mau dipakai lewat cincin, lewat apa, nah susuk segala macam lah, pokoknya model-model benda-benda itu kenapa bisa masuk dalam tubuh manusia. Ada pisau keris bisa tangkap di kepala, hilang, udah di dalam tubuh. Gitu. Jadi datang ke dukun, orang datang ke dukun paranormal minta apa? Minta pasang berlian, udah taruh di situ berlian. Bikin habis selesai, emas atau apa ya kan, jarum emas atau butiran emas itu yang sudah ini atau macam-macam itu benda-benda. Kadang-kadang ada dukun juga yang tipu, gitu. Dia masukkan yang lain tapi itu benda dia udah taruh. Dan dia tahu ini berharga kan gitu. Dia sembunyi yang lain, dia masukin gini kan selesai begini kan sudah selesai. Gini. Nanti ditanya, udah Pak? Udah selesai. Tahu-tahu dia sudah masukkan dalam celah tangan ada sih. Dukun itu penipu. Karena bapak dari penipu kan. Semua dukun kan dari setan. Tidak ada dukun tidak pakai dari setan. Iya, semua dari setan. Dan suhunya setan jadi penipu kan, raja dari penipu. Nah, cara untuk kenapa sampai benda-benda itu sampai pisau keris juga bisa masuk dalam tubuh manusia, gitu, tangan dipotong, lepas, masukkan lagi benda besi di dalam sambung lagi biasa normal. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah level penguasa, sudah level kuntilanak baru bisa. Orang pakai itu. Kalau di daerah kan cuma jarum benang ini. Karena tidak bisa beli emas, bagaimana dia emas? Dia beli jarum benang aja kan itu paling 25 rupiah kan gitu. Lalu dikasih ke dukun pasang. Ada satu yang jago itu, mantan tentara terlalu nakal, akhirnya dipecat keluar jadi jaga itu satpam di anaknya waktu lahir pertama, anak laki-laki, dia udah ketakutan karena dia belajar ilmu dari kuntilanak. Jadi kalau anak laki-laki pertama berarti diambil sama kuntilanak. Wah, udah takut dia. Dia panggil saya pergi, Pak, perlu doakan dulu. Saya dulu ada perjanjian begini. Susuknya di tangannya, jarum 3 biji masih. Pegang masih ada dulu.
Sudah puluhan tahun itu jarum benang itu di dalam tangannya, tapi tangannya tidak ini bernanah. Kita punya tangan ini kena duri 3 hari meriang. Kalau tidak dikorek itu muncul nananya, betul nggak? Ini puluhan tahun 3 biji itu jarum benang lagi di dalam, masa tidak luka apa-apa, biasa saja. Ini mau doain dia, saya pegang udah ada. Jadi kalau jarumnya ini, kalau dia lagi marah, jarumnya sudah sampai nanti sampai di jidatnya ini. Kalau udah gitu, lubang kecil seperti lubang jarum juga dia bisa hilang. Jadi dia suka bikin kacau itu, turun kalau di daerah kan namanya tukang paklaro, tempat-tempat minuman keras itu. Duduk minum di situ bikin ribut. Kalau sudah ribut berantem semua, datang polisi dia sudah hilang. Di mana ada lubang angin dia sudah hilang. Jadi kehidupan yang berat. Tapi waktu itu dia ngaku bertobat. Nah, yang pakai susuk ini banyak sekali model-modelnya. Untuk pemanis, untuk segala macam. Dan risikonya nanti di hari-hari ke depan itu nggak bagus. Wah, sangat nggak bagus. Jadi memang harus punya pasang. Harus punya pasang kalau yang dulu pernah pakai susuk. Itu kan ini caranya itu. Udah pernah saya cerita belum ya? Ini juga karena dari dukun-dukun yang didoakan dia bertobat, jadi dia mengaku tuh. Makanya kalau kita berdoa itu banyak hal yang kita dapat. Mangkok itu putih, yang mangkok bakso itu, nah, dia taruh sesuai dengan permintaan orangnya. Kalau orang minta berlian, minta emas apa semua dia masukkan di situ, dituangkan dengan minyak goreng atau minyak itu. Kalau ada kampungnya kelapa ya, taruh di situ di dalam, dia bakar lilin di tengah-tengah. Habis itu dia taruh di atas meja. Kemudian dukun ini turun di bawah meja, dia mulai semedi, dia mulai komat-kamit. Panggil siapa? Panggil kuntilanak datang. Nanti kuntilanak datang berdiri dekat meja itu, lalu dia ngomong, permintaannya apa? Masuk ke dalam semua benda-benda media itu yang ada di dalam. Kalau pisau keris berarti dia harus taruh baskom yang besar ya. Nanti kuntilanak itu yang tadi lagi berdiri, nanti nyusut seperti angin, masuk ke dalam media itu. Udah masuk ke dalam media itu, lalu sudah. Itu mau media itu ditancap dalam tubuh orang itu kan nggak rasa. Udah di dalam itu. Begitu dimasukkan di jidat, gini udah nggak ada. Udah di dalam. Nah ada yang memang masuk, dia gini-gini ya. Tapi ada yang kalau barang mahal kan dukun yang ambil. Jadi bilang, mesti bayar kan begitu. Jadi orang-orang yang pesan susu ini banyak. Kemarin ada satu ibu dia jualan emas itu, dia cerita bahwa banyak sekali permintaan susu lebih banyak. Emas susu, jadi dia harus buat emas khusus untuk susu ya. Kayaknya ada di mana-mana ya. Jadi permintaan di Serang sana dibuka itu banyak sekali orang minta. Nah biasa kalau orang pakai itu nanti diikutin sama roro itu. Nah itu untuk kalau gambarannya si manis jembatan Ancol yang mudah dimengerti ya. Nah itu roh yang kuntilanak model begitu untuk halal seperti itu. Nah kemudian kuntilanak ada modelnya seperti lorong Casablanca. Bisa. Saya angkat yang mudah bisa kita mengerti. Karena wujudnya bentuknya kalau kita gambarkan memang susah. Nah itu kan giginya bisa berdarah, rambutnya orak-orakan gitu. Kayak nenek sihir begitu ya. Nah itu kuntilanak yang hutan punya. Kuntilanak rimba itu paling jahat. Loh, itu paling jahat. Dan itu saudara, tidak semua tempat ada. Pulau-pulau tertentu, tidak semua pulau ada, tidak semua kota ada. Hanya di tempat-tempat pulau-pulau tertentu. Karena itu paling terlalu jahat. Loh, ada kuntilanak yang bisa orang pakai untuk menghilang, terbang, tembus tanah, untuk kekebalan dan sebagainya, macam-macam. Seperti Hercules itu kan kebal macam-macam. Kebal air, kebal besi,
kebal kayu, macam-macam itu. Kalau kebal air dipotong, nanti tersambung lagi. Kebal besi dipotong, bunyi dia. Ada pedang dipotong pun nanti bunyi, poing. Tubuhnya bunyi ya, tuh Hercules. Poing, bunyi. Itu. Nah, tapi masing-masing itu kalau diajakkan kebal besi, suruh ajak dia berang laut tuh ditakut. Karena tenggelam turun itu seperti besi juga. Masing-masing dia punya anti-anti sendiri. Nah, jadi yang tingkat roro yang sampai kepada rimba itu sangat jahat. Kalau dia terbang, itu dia turun hanya untuk kematian, tidak ada kehidupan. Waktu di Pulau Nias ada satu, mereka bilang begini, Pak, di sini ada tempat santet yang paling angker, paling ditakuti. Saya bilang habis sekolah doang nanti bawa saya ke sana. Karena yang paling yang begitu saya suka cari. Jadi kami 3 mobil dari kota Nias itu, Gunung Stoli, 3 mobil sampai ke sana. Ada satu gereja di sana, kami pelayanan di sana. Sampai langsung Tuhan bicara, turun dari mobil langsung Tuhan. Arah sana itu ada kuntilanak putih, itu yang biasa diambil oleh dukun-dukun di sini untuk mereka bertapa dan ambil ilmu dari situ. Tapi yang di sana itu kuntilanak rimba hitam. Itu kalau dia turun di kampung ini ada nyawa yang diambil. Pas turun di kampung itu Tuhan bukakan semuanya. Lalu pas ibadah, sebelum saya sampaikan firman, saya bilang begini, kampung ini namanya Kampung Avolo. Kampung ini itu wilayah sana ada kuntilanak putih yang sering disembah oleh dukun-dukun di wilayah ini. Masyarakat itu langsung bilang, Pak, betul Pak. Tapi yang di sana itu jahat punya. Itu kalau dia turun, orang pasti mati. Camat langsung bangun berdiri, bilang begini, Pak Pendeta, itulah pergumulan saya selama ini. Yang Bapak bilang bagian sana, itu benar Pak. Kami paling takut di kampung ini. Kalau malam dia sudah turun, ada tandanya itu. Berarti besok pagi antara 1 atau 2 orang pasti mati. Jadi Pak Camat bilang, 1 minggu bisa 3 orang mati. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakanlah kami. Kita belum buat KKR ini. Belum firman, dia sudah bilang, Pak Pendeta tolong kami, jangan datang cuma kali ini saja. Kalau bisa datang terus katanya. Bahaya. Jadi yang salah itu jahat punya. Nah itu tidak semua, hampir di seluruh Indonesia tidak semua tempat ada. Saya perhatikan di beberapa tempat. Kalau di pulau saya, Pulau Alor ada itu jahat sekali. Ada satu, kalau dukun bertapa untuk pakai itu, maka dukun pun dia bisa makan. Aduh, begitu dia terbang datang, dukun yang jago pun dia telan loh. Iri. Dan itu orang bertapa paling takut kalau ketemu yang begitu. Ini saya cerita karena sudah banyak dukun yang didoakan juga dari pelayanan. Tuhan buka mata, ini pulau begini, roh begini, lihat begini. Jadi saya bisa tahu itu dari situ. Lihat, oh Tuhan bilang ini penguasa begini, pulau ini begini dan sebagainya. Nah, jadi di Alor juga ada seperti itu. Itu bunyinya ngeri loh. Sekitar jam 11 habis ada satu bapak, dia pakai ilmu itu. Lalu istrinya itu diambil sama kuntilanak. Meninggal saat itu. Hari ketiga, kuntilanak ini mau datang ambil dia lagi. Malam ketiga itu. Jadi akhirnya dia takut, dia kasih tahu sama pendeta di wilayah itu. Pendeta itu juga takut, akhirnya disuruh saya dengan anak satu anak pergi layani. Kami pergi di atas gunung, di bawah kaki gunung yang tinggi sekali. Ada kebun singkong sana. Setelah kami habis doa selesai, dia mengaku semua, serahkan dia punya jampi-jampi. Biasanya orang-orang di kampung tidak ada jampinya. Itu dia ikut secara keturunannya. Tengah habis doa selesai, tengah malam sekitar jam 1, barang itu mulai turun loh. Dari tengah gunung. Dari hutan, di puncak gunung di hutan rimba itu dia mulai turun hutan ke. Bunyinya ngeri sekali loh. Kalau yang jahatnya itu bunyinya seperti ini. Saya kasih contoh ya, bukan. Harus dengar seperti itu. Dia bunyinya begini.
Kalau yang biasa di pohon-pohon yang si mana jembatan Ancol itu kan dia gitu. Lalu dia bikin tertawa kan, bikin ketawa-ketawa, itu yang begitu. Tapi kalau yang mau punya yang jahat, waduh, semuanya jahat ya, semua jahat itu. Itu setan semua jahat loh. Kuntilanak mau yang kelihatan manis di matanya, lebih, tapi terselubung jahatnya. Kalau yang ini rimba, wah, begitu dia bunyi di atas gunung, mata saya Tuhan mulai buka arahnya dari sana. Tengah malam, saudara, di gunung tidak ada lampu, tidak ada semua orang. Pakai lampu pelita saya sudah dimatiin. Kami karena daerah dingin, pada desa Mayol itu dingin lebih dari puncak. Itu desa tempat kampung bapak saya. Di bawah saya tidur, bikin balai-balai, di bawah dibikin api, baru kita bisa hangat. Itu pas api juga sudah mulai reda, gitu. Tiba-tiba dia mulai teriak. Wah, larinya bukan main. Mata saya mulai Tuhan buka lihat, oh dari atas sana turun. Dia mulai turun ke hutan kayu putih. Tapi di arah bagian sana, bukit sana. Saya bayangkan dari dia dari sana. Oh, itu suaranya di tengah gunung turun sampai ke lembah, dipantulkan ke gunung sana, baru turun ke tempat bukit yang kami tinggal itu. Itu suaranya betul-betul melengking. Aduh. Ketakutan, biasanya setan itu hadir, itu sudah mulai, roh ketakutan sudah mulai turun. Begitu dia berteriak, seluruh wilayah itu, alam itu mulai dengan dihantui dengan ketakutan. Oh, itu betul-betul ketakutan. Baru saya ngerti, oh, roh ini. Tiba-tiba tuh suasana atmosfer berubah semua, ketakutan. Oh, pantas. Gak lama dari ujung sana, dari pohon kayu putih sana, dia mulai lagi terbang yang kedua kali. Dia teriak. Dia teriak lagi. Dulu ajam terus itu, gitu. Itu dipantulkan dengan apa tuh, angin dari. Tiba-tiba dia berdiri di samping rumah yang kami tidur itu, samping dinding sebelah. Rumah-rumah kampung kan pakai dindingnya. Udah berdiri di samping. Wah, saya bangun sudah gelap. Saya ada satu anak yang sama-sama dengan saya, anak SD, saya bangun ini dia ini. Kau turun nyalakan api dulu. Api tinggal bara-bara itu kau nyalakan. Dia turun nyalain, habis baru kami duduk, sudah terang, baru kami duduk berdoa. Di samping, saya sudah tahu ada di samping, tapi saya tidak mau kasih tahu, takutnya anak ini lari lagi. Tengah malam dia lari, dia sudah baru doa, habis doa tengking apa semua selesai baru tidur. Wah, ngeri. Pagi-pagi saya datang lihat bapak itu selamat, padahal dia mau datang ambil bapak itu, yang pakai itu. Tuh ngeri dong. Barang itu memang paling jahat, terlalu jahat. Itu kalau dia datang tidak ada pengampunan. Itu yang namanya pasukan maut, roh maut. Kalau roh maut itu tidak ada 0,00001 kehidupan, tidak ada. Yang ada 0 semua kematian. Tidak ada koma lalu 1 kehidupan, titik kehidupan tidak ada. Kalau roh maut datang tidak ada ampunnya, tidak ada untuk hidupnya, itu tidak ada. Matanya semua itu semua adalah maut. Face-nya, kehadirannya maut semua, mati semua, gak ada kehidupan. Jadi sudah berapa kali roh-roh seperti itu datang, saya wah. Dan Lucifer itu yang lebih parah lagi, itu gengnya maut itu, komandannya maut itu, nanti saya terangkan itu. Wah. Nah baik, jadi roh kuntilanak ini juga yang biasa masuk ke dalam benda-benda seperti pisau keris, nanti terbang, anak panah terbang, itu. Anak panah terbang, pisau terbang, sudah banyak saya bakar itu di daerah di Alor sana banyak. Tinggal dia sebut nama orang, alamatnya di mana, dilepas. Nanti pulang pisau itu di ujung sudah ada darah, berarti orang itu sudah mati. Dia ambil kikir, tahu kikir ya? Kikir untuk asap parang zaman dulu itu. Nah nanti dia kikir,
kasih tanda di pisau itu, berarti satu orang sudah mati dari pisau itu. Jadi caranya begitu. Wah, ngeri-ngeri loh. Nah, itu semua dari ini. Orang-orang yang bertapa dengan untuk jadi preman, untuk tembak tidak mampan, itu mereka bertapa ketemu kuntilanak. Gitu. Orang dulu istilah kalau mau pergi perang pakai baju dulu, itu bertapanya pakai itu. Itu paling ngeri. Baik. Nah, kemudian saudara, roh tingkat yang berikut tingkat alam maut, tingkat pemerintah. Daerah kekuasaan menguasai bangsa negara yang mengatur tata susunan organisasi kerajaan setan di bumi. Tugasnya adalah mengatur dan memerintah. Nah, iblis bekerja di balik pemimpin Persia dan Yunani. Nah, jadi ini yang roh disebut pemerintah-pemerintah di udara. Jadi setan-setan inilah yang menghalangi saudara rencana Tuhan untuk satu negara, satu bangsa. Undang-undang negara dan segalanya itu semua saudara bisa dipengaruhi oleh roh-roh ini saudara. Waktu Daniel berdoa, itu roh yang dari penguasa Persia dan Yunani menghalangi rencana Tuhan, betul? Kesan yang dari Tuhan dari surga turun dihalangi oleh apa? Persia dan Yunani, penguasa pemerintah di udara. Nah, roh ini yang suka mempengaruhi tata susunan, organisasi maupun undang-undang kepemerintahan, itu pemerintahan. Maka itu kalau kita lakukan doa peperangan, kalau kita melihat kondisi seperti sekarang negara Indonesia, ini yang diperlukan juga adalah apa? Perangi pemerintah-pemerintah di udara. Karena ini yang membuat kekacauan dalam beberapa ini ya. Gara-gara kita dipaksakan undang-undang ini, aturan ini, begitu. Kalau itu dari setan, maka keadaan akan dikacaukan, betul? Gitu. Jadi yang kita perlu sekarang adalah peperangan rohani melawan penguasa pemerintah di udara juga. Memang kalau kita lihat lingkungan juga banyak hal-hal yang lain seperti tadi, tapi sekarang Indonesia sedang masuk ke dalam hal soal pemerintah di udara. Nah, biasa roh-roh ini juga dia menyerupai seperti raja-raja zaman dulu atau orang-orang terkenal zaman dulu. Dia bisa menyerupai itu lalu muncul sehingga ada kepercayaan, ada orang yang bilang begini, dia pernah lihat Bung Karno itu masih hidup katanya, ya, gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, itu kan wujud-wujud, bukan presiden kita Bung Karno yang muncul. Orang yang Alkitab bilang orang yang sudah mati tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup, tidak ada hubungannya. Lalu siapa yang muncul? Itu setan yang muncul, menyerupai. Ada yang menyerupai, gitu. Ada waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu kami doakan ada salah satu wanita, dia dikawinkan dengan yang dari Cirebon. Padahal itu kan sudah meninggal berapa ratus tahun lalu kan ya. Tapi dalam alam roh masih suka muncul dan memang dari kecil cewek ini sudah diritualkan, dipersiapkan untuk mengganti yang disebut ratu. Jadi dia nanti jadi pengganti ratu, kawinkan dengan dan bisa datang. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya sudah ditabiskan di 7 mata air, 7 gunung di Cirebon, segala macam ritual dari kecil. Begitu dia mulai besar, roh-roh itu mulai datang sama dia. Nah, dia alami sendiri bagaimana hidup sama setan. Ngeri loh. Dia berusaha 12 tahun untuk keluar, lepas dari itu tidak bisa. Puji Tuhan, dia kerja dalam satu perusahaan. Perusahaan itu ada orang Kristen sharing sama dia. Akhirnya bawa datang ke gereja kami doa perlepasan, pemulihan semua. Lalu akhirnya dia bilang, Pak, puji Tuhan, terima kasih, saya bisa dibebaskan. Karena ritualnya sangat tinggi, nggak bisa dilepaskan dengan cara-cara. Dia sudah segala macam perdukunan yang jago, tidak bisa. Karena sudah tinggi punya. Nah, di sini diceritakan banyak sekali. Jadi, roh-roh yang itu menyerupai orang seperti sunan-sunan zaman dulu, menyerupai seperti laki-laki yang segala macam baru datang sama dia. Ngeri-ngeri loh kalau dilihat ceritanya. Nah, ini, jadi ini semua pengaruh dari roh-roh yang dari atas, yang kalau
orang-orang yang tidak mengerti di kampung bilang kayak menyerupai dewa dewi yang turun, padahal setan yang turun untuk mempengaruhi manusia. Halo? Itu berat tuh. Nah, kemudian saudara ada tingkat, jadi tingkat pemerintah ini dia mempengaruhi. Sebab itu kalau kita lihat satu kondisi seperti sekarang memang perlu kita lakukan doa untuk membersihkan atmosfer Jakarta. Amin. Supaya undang-undang pemerintahannya semua. Waktu lalu sempat kami masuk di gedung ya, masuk DPR ya, itu doa di sana. Gitu. Yang ada tempat juga dia. Saya duduk di kursi gubernur, ada tulisan gubernur, saya foto di situ. Jadi seperti saya juga di situ. Kami habis doa habis itu langsung foto-foto. Habis saya doakan, cabut semua undang-undang yang tidak ditanam oleh Tuhan. Enggak, gantikan dengan yang dari Tuhan. Wah, peperangan luar biasa. Mereka bilang, Pak, di sini kayaknya semua CCTV ada, jadi kita doa harus sopan-sopan, jangan ini. Wah, udah mendidih sopan-sopan apa? Saya berteriak keras-keras dalam nama Yesus, undang-undang yang tidak dari Tuhan saya cabut. Itu yang lain matang. Duduk pajuan ini. Kita tidak bongkar itu barang, kita tidak bongkar, tidak rusakin barang-barang, kan? Kita berdua siap. Ternyata, nah itu kan. Walaupun CCTV biar supaya mereka dengar bahwa ternyata orang Kristen berdoa itu cabut, robohkan, hancurkan. Luar biasa. Nah, kemudian saudara, nanti kita mesti bikin doa bersama di sini. Amin. Setuju? Sudah jam berapa? Sudah jam 9 ya. Ini lagi seru nih. Ini baru pemanasan. Ini nanti seru-seru. Aduh, luar biasa. Sudah jam 9. Baik. Kemudian mengenal kerajaan iblis. Ya, baik, kerajaan iblis. Roh maut, tingkat maut. Tingkat maut ini tugasnya, ini terakhir, nanti baru selanjutnya kita belajar mengenal kerajaan setan. Nah, mengenal kerajaan setan ini bagus ini. Tingkat alam maut, tugasnya selalu membawa kematian, menabur kepahitan dan kebencian. Pemimpinnya namanya Abaddon, dalam bahasa Yunani berarti penghancur, atau Apoleon dalam bahasa Yunani yang berarti penghancur atau pengacau, dan mengacu pada malaikat lubang neraka tak berdasar dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 11. Apoleon membuka lubang ini dan membiarkan kawanan belalang dengan wajah manusia keluar dari dalam bumi. Nah, jadi ini roh maut. Nah, roh maut. Jadi nanti di mengenal kerajaan iblis, saya terangkan itu bagaimana setan dilemparkan ke bumi, dia membangun kerajaan-kerajaan di bumi nanti minggu depan. Nah, jadi salah satunya kerajaan Lucifer. Jadi Lucifer dilemparkan ke bumi, ya, kitab Wahyu berkata begitu ya. Raja setan itu dilemparkan ke bumi dan tempat kerajaannya ada di bawah bumi. Kerajaannya Lucifer itu di bawah bumi, yaitu di bawah laut atau di bawah bumi ini. Nah, di dalam itulah saudara, roh maut itu ikut sama raja setan ini. Jadi dia punya pasukan daripada pemimpinnya maut, itu Lucifer atau raja setan. Tapi anak buah di bawah dia, pasukannya itu namanya roh maut. Gitu. Sehingga komando untuk roh maut itu langsung dari Lucifer loh. Langsung dari raja setan itu. Sehingga kalau dia pergi tidak ada ampunnya. Apalagi kalau Lucifernya saudara, raja setannya itu saudara, itu semua wajahnya, penampilannya semua itu mati, tidak ada kehidupan. Kalau dia menyerupai orang, bilang dia orang ketemu bertapa, ketemu Lucifer begini, itu manifestasi yang sudah keberapa dengan tujuan apa, itu adanya. Tapi aslinya Lucifer itu tidak ada titik kehidupan di sorot matanya. Sekarang saya kasih contoh begini. Waktu kita doa pelepasan sama orang yang kepahitan, 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun kepahitan,
biasa sorot matanya itu tajam sekali, betul nggak? Lalu sepertinya dia mau makan kita waktu kita doakan dia. Karena saking bencinya, betul nggak? Gitu, saking dia benci, dendam itu, begitu dia manifestasi dia, wah, gitu. Begitu kencing dia, wah, gitu. Nah, itu tandanya saudara. Apalagi setan ini, iblis ini sudah saudara ribuan tahun kepahitan sama manusia dari Taman Eden. Nah, sudah bayangkan sudah. Jadi matanya itu, sorot matanya itu istilah belit. Ini mata Lucifer loh. Jadi kalau lagi foto jangan begini. Itu lambang mata Lucifer. Halo? Mata Lucifer itu begini. Tapi kalau dia lagi marah, betul-betul dendam, itu begini. Itu sorot matanya tipis begini, tetapi sinar matanya itu seperti laser itu, shoot gitu. Semua setan kalah sama gengnya ini. Waduh, itu sorot mata kepahitan yang sudah ratusan ribuan tahun, kan? Sorot mata setan yang sudah ribuan tahun, kepahitan, dendam, amarah, kebencian, segala macam kejahatan numpuk di matanya itu. Begitu dia marah, makanya kalau orang bertapa, dulu ada kepala suku di Pulau Raijua dan perbatasan Australia. Dia bertapa dalam laut 2 bulan. Begitu dia keluar, dia suruh istrinya pasang lampu strongking itu. Dia tinggal mati itu lampu. Sorot matanya langsung mati, padam itu lampu itu. Wah, apalagi setannya. Raja setannya itu. Jadi sangat tajam sekali. Nah, roh ini pemimpin yang namanya Abaddon. Abaddon inilah pemimpin maut, pemimpin kerajaan maut di dalam bumi. Jadi kayak seperti Ratu Pantai Selatan punya geng ini namanya Abaddon. Ratu Pantai Selatan itu masih di bawah, itu tuh masih penguasa laut ini. Kan dunia ini kan luas, betul nggak? Itu tuh baru penguasa untuk Indonesia bagian selatan gitu. Nah sementara seluruh dunia itu pemimpinnya namanya setan, raja setan ini. Nah itu yang disebut Abaddon. Jadi Abaddon, Apoleon ini adalah Lucifer ini. Tapi dalam Alkitab dijelaskan dia yang memimpin semua alam setan maut yang ada, pasukan maut yang dalam lubang itu. Nih, saya pernah berhadapan dengan ini di Timor Leste. Ngiri lu. Udah pernah saya cerita belum? Belum ya? Berarti PR. Wah, nah ternyata inilah yang membuat kematian. Perang di Timur tidak selesai itu karena ada roh. Satu batalion, satu peleton tentara Indonesia bisa mati dalam sehari itu. Halo? Ngiri loh. Ternyata setelah dicek baru, ternyata roh ini paling jahat. Dan dia ada di Timur waktu itu. Makanya Tuhan bilang sama saya, darah pahlawan tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya darah Yesus. Jadi saya ingat darah Yesus. Ternyata waktu doa puasa untuk supaya Timur bebas dari roh ini, datang dia. Roh ini datang. Oh ngeri loh. Itu betul-betul sorot matanya ngeri. Aduh. Nah setelah habis itu baru Indonesia Timur bisa lepas dari roh ini, kematian ini jahat sekali roh ini, ngeri. Nah nanti baru saya ceritalah. Itu tidak ada dia punya tanda kehidupan, dia keluar dari dalam bumi. Dibilang ini dikatakan keluar dari dalam bumi ya. Jadi itu terowongan besar dalam bumi. Roh ini dia jalan kemana, angin yang bawa dia. Dia tidak melangkah. Dia itu kayak memang sudah betul-betul bos besar itu kan, tahu bos besar ya. Jadi geng yang betul-betul. Jadi angin berputar yang bawa dia.
itu aslinya. Tapi kalau dia berubah wujud, terus orang bertapa bilang ketemu dia seperti ganteng, seperti apa, itu dia sudah berubah wujud. Tapi aslinya setannya ngeri, tidak ada ampun. Orang ketemu pasti mati. Lalu, nanti saya bersaksi itu. Baik. Jadi itu tiga alam maut, dan Alkitab bilang hanya bisa dikalahkan dengan apa? Darah Yesus dalam kitab Wahyu. Dan waktu itu kalau dikalahkan dengan darah Yesus, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau roh maut datang, cepat-cepat sudah sebut darah Yesus. Amin. Karena nyawa kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Bukan nama Yesus tidak berkuasa, tetapi sudah sebut nama Yesus juga bisa. Gitu. Tapi yang cocok itu darah Yesus. Kalau roh maut ya, orang santet, sihir maut datang langsung sudah darah Yesus kembali itu. Karena darah Yesus sudah membeli kita. Wah, kalau peperangan rohani yang roh-roh yang biasa sebut. Tapi kalau sudah maut, itu urusan maut. Ngeri loh. Makanya santet maut itu tidak bisa orang selamat kan? Ilmu hitam kan? Teng gitu. Saya pernah dilepas kena itu, langsung masuk ke telinga. Bola api. Jadi ilmu hitam itu bola api, seperti bola api yang nyala itu, luarnya api, tapi dalamnya itu hitam. Itu namanya ilmu hitam. Dia terbang, dikirim, gitu. Wah, dari jauh datang, langsung, memang Tuhan izinkan supaya saya bisa mengerti. Halo? Kadang-kadang peperangan rohani Tuhan bisa izinkan. Alkitab baru saya ngerti. Jika roh yang pernah membangkitkan dia dari antara orang mati tinggal dalam hidupmu, maka dia akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana. Bukan roh yang fana, bukan jiwa yang fana, tubuhmu yang fana. Tuhan izinkan untuk saya ngalami itu. Wah, tapi di tubuh kan? Ngalami kena di tubuh. Pum! Wah, ini. Gitu. Tapi Tuhan sudah kasih lihat arahnya dari mana, siapa yang kirim, apa semua. Langsung saya sebut, darah Yesus. Terlepas. Besok pagi-pagi saya menuju rumahnya. Begitu sampai lihat orangnya, itu begini, berarti tahu tadi malam. Berarti dia tahu tadi malam. Saya suka begitu. Kalau kita tahu dari mana, saya pagi-pagi saya cari. Mau masuk lubang batu juga saya cari. Karena itu orang kuatnya itu. Alkitab bilang ketemu orang kuatnya, baru kampung itu dimenangkan. Makanya kita bersyukur kalau pelayanan misi turun satu daerah, begitu nyampe. Ini. Kalau sekarang ini sudah belajar doa, sudah apa semua. Turun pelayanan misi. Itu kalau wilayah itu ada penguasa orang kuatnya, malam itu dia akan datang. Halo? Dan tidak usah takut, karena justru dengan dia datang, kita tahu siapa orang kuatnya. Betul? Dan Alkitab bilang, ikat orang kuatnya, maka kita bisa jarak kampung itu. Betul? Kalau orang kuatnya selesai, berarti KKR apa semua bebas di situ. Jiwa-jiwa kita bisa kuasai. Nah itu cara strateginya begitu. Makanya itu kalau pelayanan ke daerah-daerah atau satu wilayah, cari orang kuat. Setelah saya mengerti, gitu. Kalau roh itu karena mungkin dia sudah tahu dia tidak datang, saya pancing, no. Tapi kalau saudara punya iman ke situ, jangan cari gara-gara kan. Nanti bertumbuh dulu. Nah, bertumbuh dulu. Cara pancingnya itu gampang. Kalau tanya orang situ, kalau mereka bilang di sini ada tempat begini, ya tempat yang keramat begini, saudara pergi ke situ, injak itu tempat. Tapi kalau ada tempat-tempat yang memang begitu, tapi dijaga sama masyarakat, dianggap suci, betul nggak? Jangan kalau itu, nanti ditangkap sama masyarakat repot. Nah, tapi paling tidak kita pergi keliling-keliling, gitu. Kau model begini, katanya kau jago di kampung ini ya, gitu. Saudara jangan thinking dulu. Malam pas dia datang, halo. Wah, dia datang itu. Kalau dia datang, itu kesempatan. Karena Paulus bilang, kita bukan petinju yang sembarang memukul. Betul nggak? Karena kalau kita thinking, tapi rohnya tidak ada kan? Setan itu tidak hadir, betul?
Tapi di mana dia ada, di situ. Dia tidak mau hadir. Makanya kalau peperangan yang paling jitu, kalau dia ada. Justru waktu setan datang, kita lagi peperangan, terus dia datang, itu makanan yang paling enak. Kenapa? Karena langsung. Sebab kalau kita peperangan, terus dia tidak ada di situ, nah itu repot. Paling dia punya tempat, atmosfer, wilayah, ataupun sistem-sistem yang dia bangun, kita robohkan dalam atmosfernya. Tapi rohnya kan belum. Halo? Penguasanya itu. Atau mungkin kita sudah tahu, kita sebut saja dalam nama Yesus, roh yang berkuasa di wilayah ini, itu penguasa wilayah ini, bisa. Tapi mungkin dia ada di tempat lain, tapi kita sudah proklamirkan untuk wilayah itu. Nanti Tuhan yang berurusan dengan dia. Tapi kalau mau jitunya, pas dia ada, langsung kita serbu sama dia. Wah, itu KO pergi jadi tontonan. Dalam kitab, jadi tontonan umum. Itu dia punya anak-anak buah di bawah. Taruhlah itu geng yang datang. Hancur dia pergi, dia punya anak buah semua nonton. Kita pun geng bawa belur. Aduh, kenapa dia jadi dia begitu? Nanti yang anak-anak buah cerita. Mereka cerita itu gara-gara pergi di gereja yang sebelah itu. Oh, jadi berita lah sudah dalam kerajaan setan. Gengnya bilang begini, hati-hati, jangan coba-coba ganggu itu. Abalof Ketapang itu ya, jangan ganggu itu. Akhirnya jadi pengumuman, jangan ganggu itu. Gara-gara ganggu itu, sekarang kita punya komandan sudah kena parah itu. Halo? Dalam kerajaan setan juga ada seperti itu loh. Memang saya cerita biasa. Tetapi itu yang akhirnya jadi terkenal lah Paulus itu kan. Hati-hati sama Paulus, jangan ganggu dia. Kalau dia bongkar ini, itu kan sistem piramid. Setan sistem piramid. Semakin ke atas terbongkar, semakin takut dia pemimpinnya, Lucifer. Makanya dia juga hati-hati itu. Karena orang percaya itu dikasih mandat, kuasa yang betul. Apa yang kita ucapkan terjadi. Jadi setan paling takut kalau kita sudah tahu strategi peperangan rohani, dia paling takut. Bahkan nanti setan geng-geng bilang begini, jangan ganggu itu. Sudahlah, jangan, biarkan saja begitu. Amin. Jadi saya percaya habis ini nanti saudara tidak akan diganggu lagi. Amin. Luar biasa. Baik, saya kira itu saja. Kita akhiri doa kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.